our YouTube channel. YouTube channel kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kutumet, Kupas Tuntas Matematika. Oke, anak-anak, hari ini tentu kalian sudah pada penasaran kan tentang segmen selanjutnya dari transformasi geometri. Nah, kita sudah mempelajari refleksi titik dan refleksi garis pada 2 video sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar seperti yang kalian baca di samping saya, yaitu translasi. Nah, anak-anak, tentunya semuanya ini adalah pembelajaran yang berharga. Apalagi kalau kita mengingat bahwa keteraturan yang ada di dalam transformasi geometri ini adalah jejak kaki daripada Allah Pencipta. Anak-anak, kalian tahu bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan begitu teratur ya, sehingga kita dapat menikmati keteraturan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, semakin kita mempelajari transformasi geometri, harusnya kita semakin kagum dengan karya Allah yang luar biasa. Oke, oleh karena itu tunggu apa lagi? Tetap stay tune, check this out pembelajaran selanjutnya dari translasi. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita review dulu dong apa yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Kalian tentu sudah mempelajari yang namanya refleksi titik, ya kan? Pencerminan sebuah titik terhadap 7 jenis sumbu simetri atau sumbu refleksi. Sumbu refleksi apa saja? Sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, Y sama dengan H, dan X sama dengan H. Wow, banyak sekali, kalian sudah expert di sana. Selain itu, anak-anak juga sudah mempelajari tentang yang namanya refleksi garis lurus pada 7 jenis sumbu simetri. Nah, anak-anak, kalian sudah melakukan latihan soal bahkan pada kedua jenis topik yang kita sudah yang Ibu tampilkan ini. Nah, tentunya translasi juga kita akan lakukan translasi titik dan juga translasi garis. Yang semuanya adalah penting karena itu adalah hal-hal yang sangat sederhana dari geometri yang akan menunjang pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Apalagi ketika kalian akan melanjutkan kan pada tingkat SMA. Translasi. Emang apa tuh? Translasi. Apa tuh? Ya kan? Tentu kalian udah sering bertanya-tanya kan di dalam hati kamu dari tadi Ibu bicara translasi, dan translasi. Translasi sendiri apa sih? Ya kan? Tentu kalian sudah pada penasaran. Tapi pada video-video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan nama lain daripada atau terminologi lain daripada translasi ini. Yaitu apa? Betul sekali, pergeseran. Oke? Nah, anak-anak, catur tidak? Pasti udah pernah kan? Atau paling tidak pernah melihat om, tante, papa, mama bermain catur. Atau paling tidak kalian pernah melihat apa yang namanya catur, ya kan? Sesungguhnya permainan ini anak-anak, dia menerapkan konsep translasi, yaitu pergeseran. Dan setiap bidak atau anak-anak caturnya ini, dia memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang mana pion itu memiliki aturan bergeser yang berbeda dengan kuda, dan juga dengan king dan queen, dan juga benteng, dan lain-lain. Nah, Ibu tidak expert sih, tetapi saya bisa pastikan bahwa permainan catur ini adalah salah satu contoh kita bisa menerapkan yang namanya konsep translasi. Oke, anak-anak, kita bosan ya kalau misalnya pembelajarannya gitu-gitu aja. Yuk kita main aja yuk. Kita nggak usah belajar, kita main aja. Bosan main soccer translation yuk. Oke, sekarang kita lihat. Anggaplah kalian udah berdiri di tengah-tengah sini, ya kan? Nah, sekarang kita baca aturan permainan. Kartu berwarna kuning menunjukkan arah ke kiri dan ke kanan. Positif berarti ke kanan, negatif berarti ke kiri. Ingat baik-baik ya, positif ke kanan, negatif ke kiri. Kalau kartu berwarna biru menunjukkan arah ke atas bawah. Positif berarti atas dan negatif berarti bawah. Ingat kan, gampang kan ada 2 kartu, kuning dan biru. Oke? Kuning kanan positif, kuning kiri negatif, biru atas positif, biru bawah negatif. Oke? Nah, sekarang kita lihat, misalkan mulai ya kita akan berpindah ya negatif 2 kuning, negatif 2 ya, negatif 2 kuning dan juga positif 2 biru. Gimana ya? Kita coba. Kemana bola akan berpindah ya? Oke. Negatif 2 ke kiri, kuning berarti 2 langkah ke kiri dan positif 2 biru berarti 2 langkah ke atas. Nah, di sini posisinya. Oke, next. Sekarang. Positif 4 kuning, negatif 2 biru. Kemana ya akan berpindah ya? Coba kalian tunjuk sendiri di layar kalian. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Ya, betul sekali. Di sini titiknya. Oke, lagi yuk. Lihat kartu kuning dan kartu birunya. Tunjuk di layar kalian. Kemana ya bola akan berpindah selanjutnya? Ya, ke situ. Gampang kan? Nah, ini lagi. Lihat kartu kuning dan kartu birunya. Angka berapa? Positif 2, negatif 2. Kemana ya? Gol! Masuk ke, you are the winner. Masuk ke gawangnya. Nah, anak-anak, keren banget kan? Tadi kita udah main soccer translation yang sebenarnya itu menerapkan prinsip-prinsip daripada translasi. Nah, sekarang kita pindah ya dari contoh kasus yang gampang gitu kan. Misalnya kalian memindahkan meja. Pernah kan memindahkan meja? Awas kalau nggak pernah loh. Berarti nggak pernah membantu orang tua di rumah. Tapi saya yakin anak-anak saya yang menonton video ini, semua penonton video ini adalah anak-anak yang rajin, yang pasti pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Misalnya menggeser meja. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Pernah kan? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi atau pergeseran. Nah, anak-anak, sekarang apa yang terjadi pada pion di permainan catur, bola pada permainan soccer, dan cicak pada gambar di samping? Ya, ya itu cicak ya. Apa yang terjadi ya? Ya, anak-anak, itulah yang disebut dengan translasi. Jadi, apa itu translasi? Kalian boleh catat nih. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada satu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Suatu translasi diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan. Kalian lihat ya, cara menuliskan tanda kurungnya. XY dengan X sebagai komponen mendatar atau horizontal. Ingat ya, X itu komponen mendatar atau horizontal. Dan Y sebagai komponen tegak atau vertikal. Oke? Nah ini. Jadi translasi itu kata kuncinya apa di sini? Perpindahan gitu pada satu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan. Perhatikan bangun datar A yang ini nih. Kemudian perhatikan bangun A aksen yang ini. Yang merupakan bayangan dari A. Kamu dapat memperoleh bangun datar A aksen dengan cara menggeser atau mentranslasikan bangun A. Lihat ya bayangan hasil translasinya itu bentuknya sama atau enggak? Sama kan? Bentuk dan ukurannya sama persis. Yang berbeda adalah posisi atau letaknya. Jadi itu salah satu dari sifat translasi, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Anak-anak, untuk mengetahui jenis translasi yang menggerakkan bangun A sehingga menjadi bangun A aksen, ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, ini biar lebih jelas lagi ya kan. Pertama, kalian pilih sembarang titik dari sudut awal ya. Nah, setelah kalian pilih sebuah titik, nah, kamu beri nama titik tersebut. Misalnya kalian beri nama itu adalah A besar. Pada titik sudut bayangan yang bersesuaian dan titik A, berikan nama A aksen. Nah, kemudian dari titik A, gambarlah garis horizontal yang tepat pada titik A tersebut. Kemudian selanjutnya, kalian gambar garis yang menuju kepada titik A berikut. Misalnya ini titik A yang kalian maksud, kalian bisa pindahkan ke sini. Oke? Hitung berapa satuan panjang berpindah ke kanan dan berapa satuan panjang berpindah ke bawah. Oke? Kalau dia bergeser ke kanan, artinya dia bergerak secara horizontal. Kalau horizontal ke kanan itu positif, kalau vertikal ke bawah itu negatif. Jadi kita bisa mengetahui translasi yang dilakukan itu berapa, ya kan? Anak-anak, lalu bagaimana cara kita untuk mentranslasikan sebuah bidang datar? Nah, ini sama juga pertanyaannya pada slide sebelumnya, anak-anak. Tapi coba kita perhatikan ya, perhatikan translasi berikut ini. Misalkan ibu gambarkan koordinat kartesius seperti ini ya. Kemudian silakan kalian lakukan translasi 12,0 ya. 12 ini menunjukkan arah horizontal dan 0 ini menunjukkan arah vertikal. Maka dia akan berpindah seperti apa? Translasi 0,7, translasi 10,-7. Sekarang kita lihat translasi 12,0 dulu deh. Ya kan? Kita hitung. 1, berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 deh ke sini guys. Titik ini harus ke sini. Oke. Coba kita lihat. Dia pindah. Kan? Seperti itu. Nah, ini adalah translasi 12,0. Oke. Dia hanya berpindah 12 satuan ke kanan dan 0 satuan ke bawah atau ke atas. Jadi dia nggak berpindah atas bawah, dia hanya berpindah ke kanan. Gimana kalau bangun datar yang sama, kita pindahkan dengan translasi berikutnya yaitu 10,-7. Kita lihat ya, di mana posisi akhirnya. Nah, ini adalah bayangan hasil translasi 10,7. 10,-7. Ya, negatif itu menunjukkan arahnya ke bawah. Dan bagaimana jikalau benda yang sama kita translasikan 10-7? Maka dia akan ke sini. Oke. Ya. 10 satuan ke kanan, 7 satuan ke arah bawah. Seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang bagaimana cara kalian melukis bayangan benda hasil translasi? Bagaimana cara mendapatkan koordinat bayangan hasil translasi jika diketahui besarnya pergeseran bangun datar pada garis horizontal dan garis vertikal? Gimana ya? Nah, anak-anak, gini caranya. Kalian tidak perlu harus menggambar semuanya secara utuh dan lengkap. Ada cara dengan menggunakan simbol matematika seperti yang ditampilkan di sini ya. Anak-anak perhatikan, jikalau titik A, X, Y dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat sejauh B sedemikian hingga diperoleh A aksen yaitu X tambah A dan Y tambah B. Secara notasi dilambangkan dengan gambar berikut ini. Anak-anak lihat ya. Titik asal A, X, Y ditranslasikan A, B. Mendapatkan bayangan A aksen yaitu X tambah A, Y tambah B. Ini adalah letak bayangan daripada A ini. Atau dengan cara yang lain kita bisa menuliskan seperti ini ya. Titik A, X, Y, kita translasikan, sorry. Saya hapus dulu ya, garisnya miring gengs, tidak boleh. Kita translasikan dengan anak panah sejauh X, jangan X lagi deh, A. Sejauh A, B. Nah, kalian boleh membuat matriks seperti ini ya, cara tulisnya kolom menurun, tanda kurung yang A dan B-nya dituliskan menurun seperti ini. Ini adalah lambang daripada translasi tanpa kalian harus tulis huruf T di sini ya kan. Maka ini akan menghasilkan A aksen yang sama yaitu X tambah A, Y tambah B. Oke, seperti itu ya. Gampang kan? Jadi kalian tinggal menjumlahkan aja, sesederhana itu anak-anak. Sekarang kita selesaikan kasus berikut. Diketahui segi 4 ABCD memiliki titik sudut A 1,2, B 3,1, C 4,-1 dan D 2,0. Kalian boleh catat nih soal ini. Gambarlah segi 4 tersebut, kemudian gambar hasil bayangannya jika ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Berarti translasinya gimana? 4 satuan ke kiri berarti negatif atau positif? Betul, negatif. Dan 2 satuan ke bawah berarti negatif 2. Ya kan? Ingat, kalau dia itu ke kanan, itu berarti dia positif. Kalau dia ke kiri berarti negatif, atas positif dan bawah negatif. Tuliskan koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD. Ya, yang disebut A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Hasilnya kita tuliskan pada tabel berikut. Coba ya, ini Ibu sudah bikin dalam bentuk tabel. Pertama, titik sudut A 1,2 kita translasikan sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, maka akan menghasilkan bayangan yaitu apa anak-anak? Betul sekali. 1 kurang 4, 2 kurang 2. Maka bayangannya adalah negatif 3,0. Betul sekali. Selanjutnya, bagaimana titik B? 3 kurang 4, 1 kurang 2. 3 kurang 4 berapa? Negatif 1, negatif 1. 1 kurang 2 negatif 1 ya. Yang ketiga, 4 kurang 4, negatif 1 kurang 2. Maka menghasilkan bayangan C aksen, yaitu ini aksen ya anak-anak ya. Ini B aksen ya. Ini C aksen. Nah, bayangan C aksen yaitu 0, negatif 3.
Dan yang keempat, ini 2 kurang 4, 0 kurang 2. Yang menghasilkan bayangan D aksen yaitu apa? Negatif 2, negatif 2. Gampang kan anak-anak? Bukan merupakan satu hal yang sulit. Oh, semudah itu. Apakah kolom kedua dan kolom ketiga dari tabel di atas memiliki nilai yang sama? Kalian cek kembali ya. Salah satu cara untuk mendapatkan koordinat bayangan hasil translasi adalah dengan menambahkan secara langsung bilangan yang menunjukkan translasi dengan koordinat awal bangun. Gampang kan? Masuk pada kesimpulan. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal atau mendatar ya, ingat anak-anak, horizontal itu nama lainnya mendatar. Maka translasi tersebut akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, garis tegak ya, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika ditranslasikan ke arah bawah. Cara mendapatkan koordinat hasil translasi adalah dengan cara menambahkan aja banyak satuan translasi yang dilakukan pada koordinat awal. Gampang bukan? Ibu punya tugas nih untuk anak-anak semua, boleh kerjakan di rumah. Sekarang, kalian tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan segitiga merah menjadi segitiga biru. Ya, ini segitiga merahnya, lihat koordinatnya titik apa-apa saja. Kok dia bisa seperti menempati posisi yang ini? Itu dia berpindah translasi sejauh apa ya? Kalian boleh menuliskan dengan cara seperti ini ya. Titik A, misalnya kalian boleh kasih nama di sini A, di sini B, dan di sini C. Lalu di sini A aksen, B aksen, C aksen. Kalian boleh tulis A, apa, koma apa, cara tulisnya ya. Kemudian yang ini kalian boleh tulis dengan T, A, B, atau kalian bisa tulis mendatar seperti ini, A, B, ya kan? Ya, dengan titik yang sama. Kemudian gini, kemudian di sini bayangan A aksennya. Ya kan? Silakan kalian tentukan translasi yang digunakan. Oke? Ini sudah Ibu taruh di Google Classroom. Silakan kalian perhatikan. Kalian boleh lihat soalnya dan kalian boleh kerjakan pada selembar kertas. Ya, kalian kerjakan usahakan 1 lembar saja karena ini bukan suatu hal yang sulit. Kemudian kalian boleh foto dan kalian boleh upload ke Google Classroom untuk mendapatkan nilai atau feedback dari formatif 2 ini. Oke? Anak, selamat belajar. Kiranya pembelajaran kali ini membuat kalian semakin kagum, semakin merasa begitu beruntungnya bisa belajar matematika. Karena sangat berguna bagi kehidupan kita setiap hari. Oke semua, sampai jumpa. Selamat belajar. Bye. Ya, God bless you. Bye. Hai guys, selamat belajar. Selamat belajar. Selamat belajar.